Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 3 Maret, Pekan Biasa yang ke-8. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahi kami harapan keselamatan kekal. Semoga kami saling menaruh cinta kasih dan melayani dengan hati tulus ikhlas, seturut teladan Yesus Kristus, Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 10, ayat 17 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus memandang lagi. "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang mau disampaikan oleh Yesus dalam sabdanya? Ketika ada seorang yang berlari-lari, seorang muda, bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menanyakan bahwa orang itu pasti tahu tentang segala perintah Allah. Tujuan dari pesiaran kita sebagai orang beriman adalah untuk memperoleh keselamatan jiwa kita,
yaitu kehidupan yang kekal. Perjalanan seorang Kristiani adalah sebuah perjalanan menuju dan mendekati kesempurnaan hidup di dalam Allah. Hal ini seringkali terhambat oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Maka Yesus memberikan petunjuk kepada seseorang yang ingin memperoleh hidup yang kekal, agar ia mampu melepaskan diri dari kelekatannya pada harta duniawi. Ketika orang muda itu tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Dia mengatakan, sudah aku lakukan itu semua semasa mudaku. Lalu Yesus mengatakan kepada orang muda itu, satu yang belum kamu lakukan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa reaksi orang muda itu? Ia mendengar apa yang dikatakan Yesus menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya jalan sederhana, perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua murid-muridnya, agar kita menjadi sempurna dan memperoleh hidup yang kekal, yaitu menanggalkan kelekatan-kelekatan kita, meninggalkan harta-harta duniawi kita itu. Kita tidak lekat bahwa harta duniawi itu menjadi sarana bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan menjadi tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal, hidup bersama dengan Allah. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Beranikah kita menanggalkan kelekatan-kelekatan kita itu pada hal-hal duniawi, sehingga kita siap dan untuk berani mengikuti Yesus? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Mari kita siap untuk mengikutinya dengan berani menanggalkan kelekatan-kelekatan dalam diri kita. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.